Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40 sampai ayat yang ke-60 dengan tema Pekabar Injil yang sejati. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 40 sampai 53 merupakan bagian akhir dari isi pemberitaan Stefanus yang menyatakan bahwa kejahatan nenek moyang Israel itu juga dipraktikkan oleh mereka saat ini, yakni hingga saat ini Israel yang ada tidak jauh berbeda dengan nenek moyang mereka. Mereka keras kepala dan tidak bersenat hati, bahkan menentang Roh Kudus, ayat 51. Dan bahkan tidak mau menuruti Taurat yang telah mereka terima, ayat 53. Ucapan tajam tersebut disampaikan dan ditujukan Stefanus kepada semua pendengar Mahkamah Agama dan ahli Taurat. Seperti yang kita ketahui bahwa para ahli Taurat dan imam-imam kepala serta orang Farisi adalah orang-orang yang mengerti kitab suci dengan benar. Mereka melaksanakan ibadah di dalam bait suci, dan lebih dari itu mereka adalah orang-orang yang telah belajar kitab suci dengan baik. Akan tetapi mereka menolak kesaksian yang benar tentang Yesus Kristus. Isi pembelaan Stefanus bukan mengenai dirinya, melainkan mengenai Yesus Kristus yang diagungkan dan bagaimana Israel harusnya bersikap kepada Allah. Kebenaran yang disampaikan Stefanus menusuk hati mereka. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-58. Apakah reaksi para imam dan orang banyak ketika kebenaran sejati dibukakan di hadapan mereka oleh Stefanus? Alkitab mencatat bahwa mereka menyambutnya dengan gertakan gigi, ayat 54. Stefanus akhirnya mengalami penganiayaan iman dalam pelayanannya. Ia mengalami penderitaan sampai akhir hidupnya. Akan tetapi melalui penderitaan yang ia alami, Tuhan mengizinkan Stefanus melihat kemuliaan Allah dan menyaksikan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, ayat 55. Dan secara spontan, Stefanus berteriak dengan mengatakan, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah," ayat 56. Namun kita dapat melihat bagaimana reaksi dan tindakan orang banyak mendengar tentang kesaksian Stefanus tentang kemuliaan Allah. Ayat 57-58 menjelaskan bahwa maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sebagai anak Tuhan, kita perlu hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan tipu muslihat mereka yang menyebut diri Kristen, namun menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dalam pemberitaan tentang kebenaran Yesus Kristus tersebut, kita akan melihat bagaimana Stefanus menghadapi kematiannya. Alkitab memberikan gambaran penting, yaitu pertama, ia berdoa kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," ayat 59. Kedua, ia memberikan kata-kata pengampunan dengan mengatakan, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dari ayat ini kita melihat bahwa Stefanus melakukan suatu hal yang luar biasa. Ia memperlihatkan kesabaran dan ketekunannya dalam menghadapi penganiayaan dari para musuhnya. Di saat orang-orang berteriak marah sambil melemparkan batu kepadanya, ia tidak marah dan melawan. Sebaliknya, Stefanus berdoa dan meminta pengampunan kepada Tuhan bagi orang-orang yang sedang menganiayanya. Dari renungan hari ini memberikan sebuah pelajaran berharga bagi kita. Apabila kesaksian kita ditolak, kita tidak perlu marah, benci, dan menaruh dendam. Sebaliknya, kita harus mendoakan orang tersebut. Jika karena kesaksian kita mendapat perbuatan yang tidak menyenangkan dan bahkan penganiayaan, belajarlah seperti Stefanus, yaitu belajar untuk mengampuni. Mengampuni seseorang memang tidak gampang, apalagi orang tersebut tidak hanya menyakiti hati, tapi bahkan menginjak harga diri. Belajarlah dari Stefanus, jangan mengarahkan pandangan kepada orang-orang yang bersalah serta mengingat kesalahan mereka, tetapi pandanglah Kristus yang mengasihi dan mengampuni. Melalui pimpinan Roh Kudus, Tuhan kita akan memampukan untuk mengampuni. Selamat beraktivitas.